Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Fikri dengan NIM 632301101. Saya akan mempresentasikan pengaruh lingkungan terhadap pengedar dan pengguna narkoba. Pendahuluan, narkotika adalah zat atau obat yang baik bersifat ilmiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan narkoba bisa terkena sanksi hukum. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Pol Martinus Hukom mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai 3,3 juta jiwa atau setara dengan 1,73% dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023. Narkoba sendiri, yang pertama itu terdapat obat-obatan yang bisa dikonsumsi dengan batas dan resep yang diberikan oleh dokter yang berwenang untuk pengobatan atau suatu penyakit. Jika obat tersebut termasuk ke dalam golongan psikotropika, biasanya terdapat resep yang diberikan oleh dokter yang akan menjadi obat untuk suatu penyakit seperti anxiety atau penyakit-penyakit gangguan lainnya. Itu yang harus memerlukan resep. Tapi jika tidak terdapat resep dari dokter, bisa jadi itu adalah penyalahgunaan obat dan itu bisa dikenakan sanksi. Lalu yang kedua, batas-batas penggunaan narkoba dalam obat. Yang pertama ada amfetamin, yaitu 1000 Ng per mili. Terus lalu ada morfin 300 Ng per mili. Lalu ada marijuana atau THC 50 Ng per mili. Lalu ada metapetamin 1000 mili. Lalu ada benzo dan kokain. Itu biasanya narkoba yang digunakan di Indonesia, dan batas-batas tersebut adalah batasan screening yang disarankan untuk spesimen positif yang ditetapkan oleh Administrasi Layanan Penyalahgunaan Obat dan Zat Kesehatan Mental SAMAHSA di Amerika Serikat. Nah, ini adalah bentuk contoh rapid test yang biasa digunakan untuk kepolisian atau rumah sakit atau lab yang menggunakan untuk tes narkoba, entah itu MCU atau memang di seseorang yang ditangkap oleh pihak berwajib yang dinyatakan positif narkoba menggunakan tes tersebut. Biasanya tes tersebut itu dicelupkan pada urin, lalu hasilnya akan muncul dan bisa dibaca setelah 5 menit. Lalu penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat. Adanya hubungan yang tidak baik dalam keluarga seperti kurangnya perhatian, keluarga cerai, orang tua yang terlalu sibuk, serta adanya konflik dalam keluarga dapat membuat seseorang menjadi tertekan dan depresi sehingga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga memegang peran penting, khususnya di kalangan para remaja. Mereka yang sedang dalam masa pencarian jati diri, ini akan sangat mudah terpengaruh oleh teman sebayanya, mengikuti tren dan gaya hidup mereka, masuk gaya hidup menggunakan narkoba. Di sinilah seseorang terjadi penyalahgunaan narkoba.
Lalu analisa saya, terciptanya lingkungan yang nyaman bagi masyarakat, maka dapat meminimalkan penggunaan narkoba dan peredaran narkoba pada lingkungan sekitar. Juga ilmu agama tentang haramnya penggunaan narkoba. Pemerintah pemerintah setempat lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang membangun masyarakat dan rasa percaya diri kepada warganya, dan pemerintah setempat bisa menjadwalkan sosialisasi penggunaan narkoba yang rutin bagi warganya agar wilayah atau lingkungan setempat aman dari pengedar maupun pengguna narkoba. Berikut penjelasan mengenai pengaruh lingkungan terhadap pengedar dan penggunaan narkoba. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.